Boro-boro saya mau haji, makan juga saya susah. Gak boleh ngomong begitu tuh. Itu namanya putus asa dari rahmat Allah. Allah ngasih rejeki yang kagak disangka-sangka datangnya dari mana. Saya punya jamaah di daerah Bekasi, Pak. Dia pengen pergi sholat Jumat pakai peci putih, pakai baju koko putih, sarungnya pakai warna putih juga. Begitu dia pengen sholat Jumat, masjidnya ada di seberang jalan. Begitu dia nyebrang, dia nggak nengok kanan, nggak nengok kiri, keserempet mobil Mercy. Begitu keserempet mobil Mercy, dibawa ke rumah sakit sama ini orang. Yang nabrak ngomong begini, ya Allah Pak Haji, maafin saya nggak lihat Pak Haji lagi nyebrang. Kata yang ditabrak ngomong begini, bukan Bapak yang salah, saya yang salah. Saya nyebrang kagak make nengok kanan, kagak make nengok kiri. Tolong jangan panggil saya Pak Haji, Pak. Lah emang apa? Saya belum jadi haji, saya malu. Bapak belum jadi haji, belum. Sini KTP-nya. Diambil KTP-nya, disetorin haji yang kagak make ngantri 350 juta. Tahun itu juga langsung berangkat, Pak. Itu haji gara-gara keserempet mobil. Tapi besok abang jangan makin nulat ya. Ntar lagi biar berangkat haji besok sembahyang Jumat nyebrang jalan gak nengok kanan gak nengok kiri. Lempengan kita mah mati pisang. Emang udah rezekinya tuh orang panggilannya begitu tuh. Duit kagak punya tapi bisa berangkat haji. Allah Maha Kuasa, Allah Maha mengatur segalanya. Nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka besok guru kita mau berangkat, titip doa, titip juga salam sama beliau buat Rasulullah. Guru titipin saya salam buat Rasulullah, guru disalamin ntar sama beliau. Beliau nyalamin semua. Rasulullah, ya Rasul, dapat salam dari jamaah saya, dapat salam dari orang yang doain saya waktu saya ngeratib. Panggil biar bisa datang ziarah juga kemari. Begitu. Besok nitip salam tuh sama guru kita. Biar ntar muka kita keingetan. Ada caranya, Pak. Kalau muka kita biar keingetan sama guru kita besok di makom Rasulullah, guru kita besok pengen berangkat, amplopin dia. Ntar keingetan mukanya, udah bener guru. Tahun kemarin kan bibi saya berangkat haji nih. Pulang saya tanya sama dia, Bi, bagaimana di sono? Kata dia begini, ya Allah Ji, gue dirodoh, inget aja sama muka lu lah, orang gue ngamplopin. Nah kalau kagak mah muka saya nggak keingetan kali. Ternyata begitu Pak caranya tuh ya, biar keingetan muka kita. Ya Allah, dia udah baik sama saya ngasih hadiah. Ya Rasul, dapat salam dari si Fulan. Mudah-mudahan besok bisa juga datang ziarah ke makommu. Begitu ntar disalamin sama guru kita. Maka yang pertama kali kita titip doa sama guru kita. Jangan yang lain-lain yang kita titipin. Kenapa? Karena orang yang berhaji, orang yang berumroh, Allah akan ijabah, Allah akan terima doa-doanya. Yang ketiga, yang terakhir, jamuan Allah untuk para tamu-tamunya. Ketika dia beristighfar, ketika dia meminta ampun, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Makanya orang tua kita dulu, kalau ada orang yang baru pulang haji, itu udah terburu-buru aja pengen ngeliat. Kenapa? Orang yang pulang haji itu dosanya diampunin sama Allah. Orang kalau dosanya diampunin sama Allah, alamat doanya doa yang diijabah, doa yang diterima sama Allah. Lah makanya nanti begitu guru kita udah pulang dari haji, datang kemari, longok beliau, minta doanya, walaupun cuman Fatihah satu kali. Guru bacain Fatihah guru satu kali buat kita nih, biar kita bisa nyusul juga ke sono. Begitu minta doa. Jangan segala apa aja dipinta, pinta doa dulu. Ini mah kadang-kadang ya Allah, melihat orang berangkat haji nggak dikasih oleh-oleh. Jangan, doanya yang kita pinta, bacain Fatihah. Guru kita bacain Fatihah, dibacain doa. Ntar asal udah baca doa mah boleh tanya, ngomong-ngomong guru bawa sorban yang cakep bakal saya, begitu. Boleh, nggak apa-apa. Iya, emang udah disiapin sama beliau.
Orang kan kalau berangkat haji, berangkat umroh itu harta yang diinfakin, harta yang dikeluarin, kata Nabi akan diganti oleh Allah. Minimal diganti 700 kali lipat. Makanya nggak ada sejarahnya orang yang berangkat haji, berangkat umroh jadi miskin, kagak ada. Yang ada mungkinan berkah, hidupnya mungkinan sukses, hidupnya mungkinan senang, usahanya mungkinan barokah. Sebab kenapa? Kalau hajinya benar, semua yang diinfakin Allah ganti dengan 700 kali lipat minimal, kata Nabi. Makanya saya kalau lagi bawa jamaah, saya mah bilang sama jamaah saya, silahkan Bapak Ibu belanja, gak ngapa-ngapa, asal kopernya cukup. Jangan ntar kopernya kagak cukup dipaksa juga. Kalau udah dipaksa begitu, ntar orang maskapai ngebongkar koper kita. Beli tuh nggak ngapa-ngapa, karena yang kita infakin nanti di sana di tanah haram, Allah ganti minimal 700 kali lipat. Kalau ada orang yang pulang haji ngomong begini nih, maafin ya bapak-bapak, saya mah emang haji niat ibadah doang, kagak beli apa-apa. Itu memang dasar orang pelit itu, orang koret yang model begitu tuh. Lo bohong, taruhan sama saya, taruhan sama saya. Ayo, siapa orang yang pergi haji, pergi umroh kagak pakai belanja? Taruhan. Saya pergi haji bukan sekali dua kali, Pak. Itu kagak ada sejarahnya orang pergi haji, pergi umroh itu nggak ada yang sejarahnya kagak belanja. Siapa yang kagak belanja? Semuanya pada belanja. Itu mau ngomong begitu emang kadung biar kagak malu aja dia. Emang dasaran orang buntut gasir begitu. Orang kalau buntut gasiran, ya Allah Pak, wah udah kagak danta udah orang Pak. Orang kalau udah pelit, ya Allah, udah susah kita ngaturnya. Orang kalau pelit nih Pak, kalau pelit saya bilangin kagak boleh kita jadi orang pelit. Orang pelit itu kata Nabi, ba'idun minallah, jauh dari Allah. Wa ba'idun minal jannah, jauh dari sorga. Wa ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Kita ogah berteman sama orang pelit. Orang kalau kebangetan pelit, jangankan pakai pahalanya, dosanya kita minta nggak dibagi sama dia. Itu Pak, orang kalau kebangetan pelit nih, minum kopi ampasnya diseduh, dijemur diseduh lagi ampasnya. Ya Allah, saking pelitnya. Ini kalau berteman nih tanda-tandanya orang kalau pelit nih, kalau dia punya rokok, rokoknya di kantong aja, dikeluarin atuh. Itu tanda-tanda tuh. Wah, kayak Jawa Kris dikeluarin atuh. Ya Allah. Orang begitu tuh, orang tanda-tanda pelit nggak boleh. Orang kalau pelit itu jauh dari sorga, jauh dari Allah, jauh dari manusia. Wa qaribum minan nar, orang yang pelit dekat sama neraka. Sehebat apapun ibadahnya seorang hamba, biar kata dia abid, biar kata dia alim, kalau dia bakhil, kalau dia pelit, kata Nabi, aduwullah, musuhnya Allah. Makanya kagak boleh kita jadi orang yang pelit tuh. Pulang haji kasih orang tetangga idkhulus surur, ngasih kebahagiaan sama orang. Orang kan kalau dikasih hadiah dia girang. Ya Allah, guru kita pulang haji makanya ngasih hadiah, girang artinya tuh. Dipakai pecinya buat ngaji, dipakai pecinya buat sholat, dapat lagi pahala kita. Makanya bukan kagak boleh belanja, boleh, nggak ngapa-ngapa. Cuman jangan sampai urusan dunia ngalahin urusan akhirat. Saya mah nggak ngajarin beliau. Kalau saya ngajarin beliau ya samanya ngajarin ikan berenang saya. Ini mah ngingetin aja guru ya, ngingetin aja. Jangan sampai urusan dunia ngalahin urusan akhirat. Apalagi orang-orang perempuan nih, kalau emang istri ngikut, guru bilangin, pesenin tuh, wanti-wanti. Ya, jangan sampai urusan dunia ngalahin urusan akhirat. Kalau emang udah niat ibadah, ibadah aja dulu. Ini biasanya ibu-ibu itu Pak, ya Allah, setannya banyak banget Pak. Apalagi kalau udah di Madinah tuh, jalan ke Masjid Nabawi, itu ibu-ibu niatnya ke masjid. Kalau udah ke masjid, ke masjid. Jangan segala keganggu sama yang lain-lain, setannya banyak sepanjang jalan itu. Nengok sebelah kanan, kuning-kuning. Dunia ngalahin urusan akhirat kita. Maka beruntung guru kita yang tahun ini menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di lain kesempatan Allah izinkan untuk bisa menunaikan ibadah haji dan menunaikan ibadah umroh. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan semuanya biar pada berangkat. Jawara-jawara biar pada berangkat semuanya.
Pantes kalau jawara Betawi pada jadi haji. Zaman dulu itu jawara-jawara pada haji semua tuh. Kalau zaman dulu, orang dulu yang haji itu yang tanahnya lebar, yang tokoh, yang jawara tuh orang dulu tuh. Kalau sekarang kan udah banyak banget yang pada jadi haji. Kalau orang dulu mah Pak, pakai pici putih aja kalau belum jadi haji dia takut. Orang zaman dulu tuh, padahal mah sunnah sebenarnya, ya. Cuman orang dulu saking memuliakannya dia pada takut. Makanya saya doain mudah-mudahan di jawara nih, ya, yang udah ngejagain kampung, yang udah ngejagain ulama, yang udah ngawal kiai, yang ngawal ustadz, mudah-mudahan tahun depan biar pada berangkat haji semua. Ya. Mudah-mudahan ntar rumahnya pada kena gusur bang. Ini pada berangkat. Iya. Nah, itu mah udah langsung jadi itu. Gak makanya nggak jadi. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan sekarang guru kita, mudah-mudahan di lain kesempatan di tahun yang akan datang kita juga bisa menunaikan ibadah haji. Amin ya robbal alamin. Karena ibadah haji itu ibadah yang luar biasa. Ibadah haji ibadah yang istimewa, betul dah. Padahal capek tapi pengen lagi. Capek tuh orang haji tuh, tapi pada pengen lagi. Saking hebatnya ibadah haji Pak, belum nyampe ke sono aja kita udah nangis Pak. Ini guru kita belum nyampe ke sono, kita udah nangis. Guru kita dibacain talbiyah, kita pada nangis. Guru kita nangis, kita juga nangis. Dibaca itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Itu guru kita kalau salaman dia nangis tuh ngeluarin air mata. Kita juga yang kagak berangkat nangis juga ngeluarin air mata. Kalau guru kita nangisnya nangis girang, bahagia pengen jadi tamunya Allah. Kalau kita menangisnya lantaran kagak diajak. Makanya kita pernah nangis loh. Kenapa gua kagak diajak? Gini sama guru padahal tiap hari gua ngawal dia mulu. Begitu Pak. Ya udah suratannya beliau duluan yang pergi. Ntar lain waktu bisa nyusul insya Allah. Yang terakhir, kalau kita mau sering datang ziarah ke makam Rasulullah, kalau kita mau sering ibadah haji, maka sering-sering kata guru saya banyakin baca talbiyah. Habis sholat bapak baca talbiyah tuh, banyakin tuh ya. Selain ditambah lagi baca ayat tuh yang tadi dibaca sama guru kita, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Baca itu setiap habis sholat tuh. Ya, kalau jumlah-jumlahnya ntar datang ke rumah saya dah saya kasih tahu ntar. Nggak bisa saya buka di sini, itu mah ke rumah saya kudu bawa sampurnamil seslot, ayam hitam 2 gitu. Lah, agak sembarangan itu. Ntar saya kasih tahu jumlahnya berapa. Doa insya Allah dah Pak. Ya pokoknya bisa berangkat haji aja pokoknya dah. Ya bisa berangkat umroh aja. Saya amalin itu alhamdulillah. Saya dapat dari guru saya dapat lagi dari gurunya Mama tuh Bagus Falak Pegentongan Bogor. Ya, itu saya dapat itu Pak. Ya, alhamdulillah. Sekarang kalau saya mau berangkat umroh, saya nggak make nyari travel nggak. Saya kalau mau berangkat umroh tanggal berapa aja saya pengen saya berangkat Pak. Ya, saya bulan Juli besok, saya bilang tanggal 26 gue mau berangkat umroh, langsung berangkat aja udah. Ya, kagak make ngatur-ngatur tanggal lagi, udah kagak make nyari-nyari travel lagi. Kok bisa begitu Ustaz? Orang travel punya saya. Jadi saya mau tanggal berapa itu terserah saya berangkat. Wah, orang saya yang bawa. Iya. Jadi berkahnya begitu ternyata Pak. Oh ya Allah, sekarang kebukti keberkahannya Pak. Ya, maka banyakin baca talbiyah, baca sholawatnya jangan sampai ditinggal. Insya Allah Allah kasih keberkahan kita. Karena kata ulama, orang yang nyebut nama Nabi, orang yang sholawat sama Nabi, kata ulama hidupnya nggak boleh ditimpa kesusahan. Orang tuh yang sering sholawat, yang sering nyebut nama Nabi, nggak boleh hidupnya ditimpa sama susah. Ya, maka banyakin baca sholawat, habis sholat baca talbiyah ada 3 kali. Makanya malam hari ini sebelum saya tutup, sama-sama kita baca talbiyah. Mudah-mudahan di lain kesempatan Allah juga panggil kita untuk kita bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Amin ya robbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma
labbaik labbaik la hamda wan ni'mata lak wal mulk syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulk. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Kami rindu Baitullah-Mu, kami rindu Madinah-Mu, kami rindu Baitullah-Mu, kami rindu Madinah-Mu. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mudah-mudahan guru kita yang berangkat Allah selamatkan, mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat, ibadahnya Allah berikan kelancaran dan kemudahan, pulang ke tanah air membawa haji yang mabrur, laisa lahu jazaun illal jannah. Dan kita semua yang belum bisa berangkat, mudah-mudahan Allah panggil kita untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umroh, amin ya rabbal alamin. Bitilkan niyah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu aja yang saya sampaikan, maafin kurang lebihnya. Saya niat ngomong mau jam 11 malam soalnya. Cuma saya nggak pakai makan lagi, mau langsung aja maafin ini ya. Saya nggak pakai makan lagi, saya mau langsung aja maafin. Saya nggak pakai makan lagi, saya mau langsung aja maafin nih ya. Ya karena beliau ketua Jawara Betawi kan berarti jago pantun. Saya juga mau mantun di rumah dia malam hari ini nih. Ya ayam pitik dimakan tikus, tikusnya nyangkut di atas genteng. Kalau ada plastik tolong bungkus, kalau udah siap tinggal saya tenteng. Berkat maksudnya itu kalau ada, iya ya, kalau nggak ada ya bagaimana, kayak usahain caranya biar ada. Maafin guru ya, maafin semuanya, maafin jamaah ya, mohon maaf ya kalau tadi ada yang salaman nggak ngerangkep, mohon maaf. Jadi tangan saya lagi sakit nih, saya bilangin aja nih, jangan sampai tangan saya ntar ditegrep Pak, bisa keluar air mata saya. Ini ada penyakit zaman dulu yang udah langka. Ini penyakit cantengan namanya. Ini penyakit saya cantengan, nggak tahu apa ini, ada penyakit cantengan. Sampai ke dokter saya tadi, ya Allah, tuh ngebetnya luar biasa. Ya jadi saya perban, ya kata dokter dibungkus dulu biar pecah. Ya, jadi nanti kalau salaman cuma nempel doang, mohon maaf, bukan saya sombong ya, karena tangan saya emang lagi ada uzurnya. Ya jadi mohon maaf kurang lebihnya. Insya Allah kita ketemu lagi, semuanya sehat panjang umur. Ya Allah kasih kita berkah dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.